Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di depan gedung baru kami di Denpasar, saya ucapkan salam jumpa lagi. Kenapa? Karena 2 pekan kita tidak berjumpa terkait dengan teknologi, terkait dengan zaman kekinian. Topik itu yang ingin saya angkat malam ini dulu, yakni topik di mana kita bicara generasi Z. Jadi gini dulu, dulu pada saat saya masih kecil ya, generasi tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 80-an, itu boleh izinkan kita mengklaim lah generasinya jauh lebih sehat. Kenapa? Karena mungkin pola makan yang sangat alami, kita jarang sekali makan makanan yang fabrikasi dari campuran bahan-bahan kimia yang aneh-aneh. Kita ke sawah, kita akan ngambil tela ubi, tela pohon, kita makan dari apa yang ditanam. Dan waktu itu petani juga nggak terlalu banyak menggunakan pestisida atau obat-obatan, jarang. Kalaupun ada, pupuk sangat terbatas. Dan masih banyak yang menggunakan pupuk buatan sendiri, pupuk kandang dan lain sebagainya. Sehingga, dan kami waktu itu masih berani minum air dari sungai-sungai kecil yang ada di sawah, itu berani Mas Ian. Kenapa? Karena limbah dari tanaman yang ada di sawah itu tidak terlalu beracun karena pengairannya masih murni. Kami juga dulu sering terluka, entah karena tertusuk duri, jatuh dari pohon, atau karena main bola yang tanpa alas kaki di atas bebatuan, itu sudah biasa sekali. Jadi dari sisi fisik memang saya pernah ngobrol juga dengan satu di antara teman saya yang dia kebetulan juga seorang komandan di sebuah pasukan khusus di TNI. Dia juga memberikan penilaian bahwa tulang-tulang generasi tahun 70-an, 80-an itu kuat, lebih kuat. Jadi ketika lompat dari truk gitu, itu hampir nggak ada yang patah ketika misalnya harus itu. Dan nah, saya tidak tahu apakah juga itu berpengaruh terhadap psikis yang lebih kuat ya. Karena kalau di zaman sekarang, ini juga autokritik. Saya ajak autokritik bukan untuk kemudian membuli, tetapi autokritik yang sifatnya nanti konstruktif ya. Generasi sekarang itu gampang sakit itu. Gampang sakit, kemudian kayak semacam apa ya, mesin yang ringkih gitu loh, yang fragile banget gitu. Nah, kenapa ini? Apakah karena makanan, ataukah karena pola tidur, pola yang kemudian sering begadang malam, HP-an dan lain sebagainya, dan sangat gampang sakit. Sangat gampang sakit. Nah, tetapi yang saya ingin bahas itu bukan hanya itu, tetapi juga dari sisi psikologis. Dari sisi psikisnya itu gampang sekali menyerah ketika menghadapi tantangan, gampang sekali mutung itu merajuk, gampang sekali terlalu permisif mengasihani diri sendiri, kemudian ya seperti itu. Ada apa ini? Kenapa? Apakah itu memang pengaruh dari makanan juga atau pengaruh dari cara pola asuh? Maksudnya begini, di tahun-tahun 70-an, 80-an misalnya ya, kami misalnya habis berantem dengan sesama temen dulu permainan itu, nggak berani kami mengadu ke mama atau bapak itu. Kenapa? Nggak mungkin dapat pembelaan. Mesti kita yang diajak introspeksi dulu. Mesti kamu yang keliru gitu. Dan itu membentuk pikiran kami bahwa pertama, kami tidak gampang mengadu. Yang kedua, kami tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi diajak untuk selalu introspeksi diri. Ketiga, kami kemudian lebih mandiri dalam solve problemnya itu, problem solvingnya itu. Nggak gampang mengandalkan orang lain.
Yang ketiga, kemudian juga kita tidak ada keinginan untuk mengadu domba orang tua kita itu. Sehingga apa? Akhirnya penyelesaiannya pun setelah kemudian berantem, gampang kita kemudian nanti main lagi itu. Kalau kita lihat sekarang, anak itu begitu mudah mengadu, kemudian orang tuanya juga begitu mudah terprovokasi, begitu. Sehingga anak kemudian merasa gampang sekali untuk tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, lalu kemudian mencari pembenar atau mencari pembanding atau bahkan mencari backup, support untuk membenarkan dirinya. Di sekolahan misalnya, dulu misalnya ketika dimarahi guru atau ya karena kita mungkin bandel dan sebagainya, bahkan mungkin dipukul dengan penggaris dan sebagainya. Kita itu tidak melihat itu sebagai kekerasan, tidak. Tapi kita melihat itu sebagai ya karena saya yang keliru gitu, karena saya yang salah gitu. Jadi killer-killernya guru itu kita tetap hormat, bahkan sampai ketika sudah lulus gitu loh, kita itu merasa beliau berjasa sama kita. Padahal dari sisi kerasnya para guru itu mendidik kita dibanding dengan orang sekarang, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan kita tidak akan pernah berani, misalnya jangankan kok cuma sekedar dimarahi, dipukul pakai penggaris itu tidak berani bilang sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua pasti di pihak guru. Orang tua itu menjadi seperti semacam satu tim dengan guru dalam membentuk akhlak dan mental kita itu. Begitu. Nah coba sekarang, boro-boro sampai dipukul penggaris, ya kan? Baru dibentak saja sudah ngomong sama orang tuanya sudah datang. Yang aneh-aneh, yang sudah ngancem gini gitu dan lain sebagainya. Akhirnya yang terbentuk anak-anak itu begitu manja, begitu lembek, begitu itu gitu loh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Nah, kepada orang tua juga kepada mungkin generasi Z yang sedang menonton ini, itu ayo kita mulai bangun menurut saya. Tidak ada kata yang terlambat untuk kemudian membangun karakter yang lebih kuat. Mental yang tahan banting. Kenapa? Karena ke depan, baik kita sebagai generasi muslim maupun sebagai generasi Indonesia secara umum, tantangan ke depan itu semakin kompetitif. Dunia tidak semakin mudah. Dan ketatnya dunia ini ke depan membutuhkan orang-orang yang bermental baja. Satu riset menyatakan bahwa kesuksesan orang itu adalah 80% ditentukan mental, hanya 20% yang ditentukan skill. Karena skill itu bisa di mental. Nah, tapi sekarang sebaliknya, sekolah-sekolah itu lebih mengajarkan 80% skill, hanya 20% mental. Mental itu pun teori-teori yang sifatnya ini, bukan mental yang kayak tadi itu. Maka ya generasi dulu, para pendiri bangsa ini, para orang-orang yang tergolong dalam badan persiapan kemerdekaan Indonesia misalnya, orang-orang yang mendesain atau men-setting Undang-Undang Dasar 45 zaman dulu, orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan Indonesia di konferensi meja bundar, di PBB segala macam. Itu adalah orang-orang yang lahir tidak lewat meja operasi, tapi lewat dukun-dukun beranak yang seperti itu. Mereka yang makan mungkin langsung udang-udang yang langsung ada di sawah itu. Mereka yang kemudian mungkin dulu sekolah tidak pakai alas kaki. Mereka yang dulu mungkin main bola dengan hanya jerami yang dikumpulkan. Mereka yang sangat takut dan sangat menghormati gurunya tanpa ada rasa dendam, tapi tetap mentalnya hebat, kecerdasannya tidak terkurangi, psikologinya juga menjadi lebih tangguh, skillnya juga nggak kalah dari sisi diplomasi dan sebagainya di luar negeri, kan? Gitu. Prestasi juga nggak berkurang, gitu. Dengan didikan orang-orang zaman dulu, nggak ada yang kemudian lalu menjadi orang bodoh, enggak tuh. Mereka juga orang-orang yang juara jangan salah loh ya. Generasi-generasi dulu juga sudah dikirim ke luar negeri, banyak yang sudah kuliah di luar negeri dan berprestasi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah, ayo membangun bangsa ini, terutama sebagai generasi muslim, yang diperlukan adalah orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang tidak mudah menyerah. Nah, maka dulur,
malam ini saya benar-benar ingin mengajak, mari kita didik. Pendidikan ini tidak hanya bicara tentang bolak-baliknya, ini kurikulum itu yang, wih, ya kan, gitu. Tapi bagaimana membentuk mental yang benar-benar kuat, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang tidak lembek, orang yang tidak lebay, manusia-manusia ke depan yang benar-benar mempertahankan jati diri bangsa ini dan juga mampu bersaing di kancah internasional. Tidak hanya internasional, tapi mungkin interstellar nanti suatu saat kan, gitu loh. Ya, jadi ada semacam degradasi atau semacam dekadensi kualitas mental terutama ini ya. Mungkin dari sisi kecerdasan, kemudian skill banyak meningkat, tapi dari sisi mental turun. Harus diakui itu. Jadi sisi mental dan sisi fisik ketahanannya itu turun. Mungkin dari sisi kecerdasan, kemudian dari sisi skill banyak itu soft skillnya terutama. Tapi dari sisi mental, kekuatan fisik sangat lemah. Nah, padahal ini kan harusnya berimbang, gitu. Harusnya berimbang. Nah, sehingga makanya kami di lembaga kami itu dulu, Abi Mohtar guru kami itu bikin sumber pendidikan mental agama Allah. Jadi yang dijadikan core itu adalah education, pendidikan, dan pendidikan of what? Pendidikan of mental. Education of mental. Jadi pendidikan mental itu yang dibentuk dulu. Saya rasa sebagai salam sapa setelah vakum 2 pekan cukup itu. Intinya bagaimana? Ayo, wahai adik-adik, anak-anakku generasi Z, ayo bangkit dari keterpurukan mental dan fisik yang lemah untuk maju menjadi mental fisik yang kuat. Caranya gimana? Ubah pola hidup kita, mulai dari pola makannya, kurangi makanan-makanan jajan yang vetsin apa segala macam itu. Ayo kembali kepada makanan yang lebih sehat, yang lebih alami. Kemudian ubah pola tidurnya. Pola tidur yang biasanya larut sampai malam, sudahlah berhenti. Sebelum jam 10 sudah harus tidur. Sampean yang umat muslim biar apa? Biar tengah malam jam 4 jam sudah bisa tahajud. Itu sangat merefresh otak kita. Pola makan juga begitu, pola tidur, dan juga dalam hal pola pikiran. Ayo dikurangi main game dan lain sebagainya. Supaya apa? Lebih banyak waktu kita yang bisa dipakai untuk hal-hal produktif. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Semoga tetap bisa mendampingi sampean semua. Dan kita berdiskusi di forum kita ini lancar, berbarokah, berkamalillah. Sampai ketemu pekan depan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.